Halo guys, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Balik lagi di Alur Film bersama saya Bang Akeo. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah yang menarik, yaitu sebuah film yang berjudul Sahara. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, saya sarankan kalian menonton full videonya agar lebih memuaskan. Dan jangan lupa buat dukung Alur Film dengan cara subscribe, share, dan komen agar saya makin semangat untuk menghibur kalian di waktu santai ataupun saat rebahan. Oke, yang lagi duduk siapin kopi, yang lagi rebahan tarik selimut. Selamat mendengarkan, selamat menonton, inilah ceritanya. Di mana pada tahun 1865 di negara Amrik sedang terjadi perang saudara, di mana negara bagian utara atau Union telah menguasai kota Richmond, bagian dari negara Virginia. Lalu pada saat-saat terakhir, kapal CSS Texas yang dipimpin oleh Kapten Toms berhasil membawa beberapa emas kota Richmond. Lalu mereka menghilang entah kemana, dan bahkan sampai saat ini emas-emas itu belum ditemukan coy, dan akhirnya dijadikan sebuah legenda. Dan inilah Esasa hahaha Raara Sarana, bukan dong, dan inilah Sahara. Stop it. Ceasefire! Ceasefire! Kita diperlihatkan scene sekarang berada di kota Lagos, Nigeria. Terlihat dua dokter dari organisasi kesehatan dunia yang bernama Eva dan Frank. Mereka di sana sedang meneliti wabah yang sedang menimpa orang-orang di sana. Dan telah diprediksi wabah itu berasal dari negara Mali. Eva pun bersikeras ingin pergi ke Mali. Meski sekarang di Mali sedang terjadi perang saudara. Lalu agar mereka diizinkan berangkat, Frank pun merayu atasannya. Tapi saat sedang akan mengambil sampel darah dari pasien, Eva pun diserang oleh pria bernama Jakara dan teman-temannya. You have no business being. Eva akhirnya berhasil diselamatkan oleh seorang petualang laut yang bernama Dirk yang berotot seperti Eke. Lalu Eva kemudian dibawa ke kapalnya milik Badan Nasional Kelautan atau disebut NUMA. Akan tetapi tas Eva berhasil dirampas Jakaria. Saat keluar dari kamar, Eva pun melihat banyak kru kapal di sana. Mereka pun akhirnya berkenalan. Di sana ada Yordino, Rudy, dan Kapten Jim. Sorry coy, suara Mimin sedang serak. Oke, kita lanjut. Sedangkan Dirk baru saja keluar dari laut dan menemukan peti mayat yang berusia 772 tahun. Lalu saat malam hari, mereka pergi ke acara pesta untuk menyerahkan peti tersebut ke museum. Tetapi Dirk malah mendatangi kenalannya dari Nigeria yang kita sebut saja Dido. Karena pria itu memiliki satu koin emas Richmond. Di tempat pesta, Jim memperkenalkan Eva dan Frank ke Mas Arde. Dia adalah donatur pertama untuk setiap proyek yang dikerjakan oleh NUMA. Lalu Eva minta tolong ke Mas Arde untuk mendapatkan bantuan WHO demi menyelidiki penyakit di sana. Akan tetapi, Mas Arde tidak berjanji, tapi akan mencoba karena desa Mali sedang dikuasai oleh Jenderal Kazim yang telah melakukan kudeta dengan menembak seorang presiden. Negara Mali separuhnya sudah dikuasai oleh Kazim dan separuhnya lagi diduduki oleh kaum Tuareg. Lalu Mas Arde mengingatkan ke Eva bahwa pergi ke sana sangatlah berbahaya, apalagi untuk orang asing. Di sisi lain,
Dirk sedang menceritakan bahwa kenalannya Dido memiliki satu koin emas Richmond dari Sungai Niger, kota Labeja, negara Mali, yang hanya dimiliki oleh Kapten Amrik, yaitu Toms. Dirk pun yakin bahwa kapal yang dipimpin oleh Mason, yaitu SSA Texas yang membawa emas Richmond, pasti ada di sana coy. Setelah panjang lebar merayu, Jim akhirnya mau meminjamkan kapalnya, tapi memberinya waktu 72 jam atau 3 hari saja. Sementara itu, Frank dan Eva juga ikut untuk menyelidiki wabah. Saat mereka OTW pergi dengan kapal yang dipinjam dari Jim, ternyata Zakaria sedang memperhatikan mereka dari kejauhan coy. He said to give him a call if you had any problems. Taking you to Mali. Wait, Small boat, no privacy. Lalu Dirk menjelaskan ke Eva tentang surat dari istri Mason yang mendesak pelayaran suaminya ke arah timur, dari Amrik ke Samudra Atlantik dan sampai ke Afrika coy. Dirk pun sangat yakin bahwa kapal CSA Texas ada di sana, yaitu di sekitar kota Labejanga. Setelah mereka sampai di kota tersebut, Eva dan Frank lanjut ke kota Aslar menggunakan mobil bersama rombongan. Lalu Pak supir pun memberitahu bahwa kaum Tuareg tidak akan mengganggu mereka, tapi di mobil mereka sudah disiapkan senjata untuk berjaga-jaga coy. Sebelum berpisah, Eva akan pergi berlibur karena diajak oleh Dirk, yaitu ke kota Monterey, California. Tapi liburan itu setelah misi mereka di Mali selesai. never heard of it. No? Golden Sands, Aqua Blue Surf, the place is paradise. You, me, and the Bay of Monterey. En route, Dutch. Setelah mereka mencari ke sana kemari, ternyata teman Dido yang menemukan koin Richmond sudah wafat. Giordino pun mengatakan bahwa benda-benda kuno bisa saja berpindah-pindah tangan. Dengan kata lain, kapal CSE tidak akan ada di sekitaran sana coy. Tetapi Dirk tidak mendengar kata-kata Giordino, dan Dirk yakin bahwa dia akan mendapatkan petunjuk tentang keberadaan kapal CSE Texas. Bonjour, madame, ça va? Indigwe. Hey, you know, my dad collected ancient coins. Somehow they all ended up in a shoebox and coins travel, dirt. Yeah, but the coin traveled from somewhere to ride on the back of a dolphin. Isn't it more likely that we missed it somewhere off the coast of Virginia? Meet you at the boat. Lalu Dirk pun mendatangi Bapak Yai yang baru saja selesai sholat dan menanyakan beberapa kapal CSE Texas yang berada di sana coy. Karena dipercaya pernah terlihat pada 140 tahun yang lalu ketika Labejanga menjadi pelabuhan terbesar di Afrika. Karena menurut data di tahun tersebut pernah terjadi badai yang sangat besar yang membuat kapal CSE Texas terdampar. Saat Bapak Yai itu membuka naskah kuno, ternyata emang benar coy. Di naskah itu menyatakan bahwa ada kapal terkutuk berwarna hitam tanpa layar yang berisi 300 jenazah, dan diyakini kapal itu yang membawa penyakit di kota Labejanga ke arah bernama Gao. Tapi kapal itu tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Mendengar hal itu, Dirk pun yakin bahwa yang dimaksud dari pernyataan naskah itu adalah kapal CSE Texas coy. Lalu mereka pun OTW menggunakan kapalnya dengan menyusuri Sungai Niger. Saat di tengah-tengah perjalanan, pelampung mereka menabrak ganggang merah yang seharusnya tidak ada di sana. Bearing death and bore over 300 accursed ship. Great! Decker? Whoa. What ship? Take a look at this! Lalu Sin berpindah ke Masarde di kota Bamako, yaitu ibu kota Mali, untuk menemui Jenderal Kajim. Masarde pun memberikan pistol kepada Kajim sebagai bentuk hadiah karena anak buahnya Masarde tidak berhasil membunuh Eva dan Frank karena yang telah diselamatkan oleh Dirk. Ternyata Masarde dan Kajim terlihat sangat kenal dekat karena Masarde selalu memberikan senjata ke Kajim. Inilah hal
hal yang membuat Kajim bisa menguasai Mali dengan cepat. Masarde pun menyarankan ke Kajim agar memperketat keluar masuknya orang-orang di Mali supaya wabah tersebut tidak menyebar ke Nigeria. Tapi ternyata Kajim yang seorang diktator pun menolak itu semua karena dia tidak suka diatur-atur. I thought your man was going to take care of them in Lagos. If I may say, I am slightly... Because 5 or 6 poor souls escaped trying to tell me how to run my country. I'll take care of mine. Of course. Lalu scene pun berganti ke Dirk yang sedang menelpon Jim. Tapi tiba-tiba tentara Mali datang untuk memeriksa mereka. Setelah memasang kail, Dirk langsung menyuruh Giordino untuk mengegas kapalnya yang membuat kapal tentara itu terbalik coy. Tapi ternyata kapal mereka juga bertabrakan dengan kapal tentara lain. Dan gregetnya Dirk malah terlempar ke kapal musuh yang akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dirk dan temannya berhasil menumbangkan mereka. Namun tak lama, datang lagi 2 kapal tentara yang langsung menembaki kapal Dirk. Keadaan pun semakin darurat karena kapal yang ditunggangi Dirk mesinnya mulai rusak. Akhirnya mereka pun mengeluarkan jurus ultinya dengan cara melakukan Panama, yaitu meledakkan kapalnya yang juga diarahkan ke arah musuh. Dan inilah yang terjadi. I think we need to pull a Panama! Wait! I don't think you should be doing... Beruntungnya, mereka masih selamat dan kabur ke rumah yang terbengkalai. Di dekat rumah itu juga ada 2 unta. Lalu, Dirk pun memutuskan untuk menunda misinya dan akan pergi ke Aslar menggunakan unta bersama Giordino. Dirk pun ingin menemui Epa dan Frank karena menjadi target para tentara Mali. Sedangkan Rudy kembali ke Nigeria untuk menggambari atasannya yaitu Jim. Lalu scene pun beralih ke Epa dan Frank yang sudah sampai di kota Aslar. Ternyata di kota itu terlihat amat sangat sunyi coy. Mirisnya lagi, semua orang-orang di sana sudah meninggoy akibat terkena wabah. Frank. Anyone here? Hello. Siang harinya, Epa pun masuk ke dalam sumur untuk mengeceknya. Tapi tiba-tiba datang pasukan Mali yang langsung menangkap Frank. Tapi Epa tidak tertangkap karena sudah masuk ke dalam sumur yang gelap, sedangkan Frank masih di atas. Lalu Kajim pun menginterogasi Frank. Karena Frank tidak mau memberitahu keberadaan Epa, Kajim pun langsung menembaknya dengan pistol pemberian Masarde sebelumnya. Lalu Kajim memerintahkan pasukan untuk mencari keberadaan Epa dan juga membakar mobil di sana agar seolah-olah itu perbuatan kaum Tuareg. Lalu saat tentara itu mengecek ke sumur dan menemukan tali, Epa pun langsung melepas tali ikatannya agar seolah-olah tidak ada orang di dalamnya. Tapi para pasukan Kajim itu tetap akan menembak ke arah sumur untuk memastikan bahwa tidak ada orang di sana coy. Beruntungnya, Epa pun tidak terkena tembakan itu. Lalu, datang 2 orang yang seperti penduduk lokal. 2 orang tersebut menghampiri tentara yang sedang mengecek sumur. Dan inilah yang terjadi. Ternyata 2 orang yang menyamar jadi penduduk lokal itu adalah Dirk dan Giordino yang ingin menyelamatkan Epa dan juga Frank. Setelah pasukan musuh itu berhasil dikalahkan, Epa pun sangat terkejut karena melihat Frank yang sudah meninggal tembak oleh Kajim. Lalu Dirk pun akan mengantarkannya ke perbatasan Al-Jazira yang lebih aman. Tetapi saat sedang OTW, tiba-tiba mereka dikejar oleh kaum Tuareg. Hi, how are ya?
Mereka pun dibawa ke desa Tuare yang terlihat sangat damai coy, dan bertemu pemimpin mereka bernama Modibo. Setelah memperkenalkan diri, mereka pun mengatakan bahwa musuh mereka sama, yaitu Kajim. Lalu Epa dibawa untuk melihat orang-orang Tuare yang sudah terpapar wabah. Epa mendapatkan hasil penelitiannya bahwa wabah tersebut berasal dari racun yang berada di air sungai. Lalu Dirk langsung memberitahu Modigo. Akan tetapi Modigo pun tetap menyuruh Dirk untuk pergi dari sana. Di lain sisi, Giordino menemukan sebuah goa di desa itu yang banyak menunjukkan tentang sejarah kuno, bahkan tentang kapal CSE Texas. Dirk pun yakin bahwa area benteng itu dulunya sungai yang akhirnya kapal CSE Texas terkubur di sana. Selain itu, Epa juga mengatakan bahwa bekas sungai tersebut terdapat saluran air yang membawa racun ke sumur-sumur yang menyebabkan wabah. Mereka pun ingin segera mencari keberadaan kapal CSE Texas dan sumber racun yang membawa wabah. That is your Texas we're looking at. Much of this desert was lush green farmland. Obviously came up this river. Now, the toxins are obviously leaching from their soil. So we find your Texas. Lalu scene berganti ke Rudy yang sudah sampai di tempat gym. Rudy memberitahu semuanya tentang kejadian itu. Setelah Rudy selesai mandi, dia langsung mengecek sampel merah yang dia temukan di sungai Nigeria. Ternyata air itu sudah tercampur limbah dan akan terus meluas ke Samudra Atlantik. Di sisi lain, Dirk dan kawan-kawannya berhasil menemukan benteng yang dia maksud. Ternyata tempat itu sudah terbengkalai dan tidak ada satupun orang di sana. Lalu tak lama saat Dirk naik ke atas, dia pun melihat pabrik instalasi tenaga surya milik Mas Arde. Dirasa ada yang janggal. Mereka pun naik ke sana dengan menaiki kereta secara diam-diam coy. Nice job, Doc. Thank you. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam pabrik dan melihat banyak drum limbah beracun yang ditenagai surya. Lalu Dirk dan lainnya diam-diam mengikuti forklift yang membawa drum itu. Saat sampai di tempat penyimpanan drum, terlihat banyak sekali drum limbah di sana. Tak lama datang orang-orang kaum Tuare yang dijadikan budak dan juga Mas Arde ada di sana. Soldiers captured from Modibo's village. Well, Dr. Rojas, I do wish you had stayed. Lalu kita diperlihatkan Jim dan Rudy yang berangkat ke kedutaan besar Amri yang ada di Nigeria. Setelah sampai, Jim dan Rudy langsung memberitahu bahwa air di sungai Nigeria sudah diracun. Dan dalam 1 minggu, racun itu akan menyebar ke Samudra Atlantik yang bisa menyebabkan lockdown global. Akan tetapi, penjelasan Rudy dan Jim pun dianggap enteng oleh pemimpin kedutaan itu. Tetapi, Rudy dan Jim akan meneruskan penjelasan mereka ke luar negeri yang pastinya akan memakan waktu yang agak lama. Lalu scene berganti ke Mas Arde yang sedang nelpon Kak Jim. Tidak ingin ada masalah, Mas Arde pun berbohong bahwa Epa sudah meninggoy. Karena Dirk dan Giordino tertangkap, mereka akan dibawa ke tempat Kak Jim dengan tangannya yang sudah diborgol. Tapi dengan cerdiknya, Dirk melepas bak mobil itu menggunakan koin yang ia bawa. Akan tetapi, meski mereka sudah lolos, sambil mencari bantuan, mereka pun harus menyeret gerobak mobil itu bersama-sama. Ah, ini mah udah berat di tempat panas, nggak bawa air minum, harus nyeret gerobak pula. Moga aja mereka nggak koit ya coy.
Setelah berjalan sangat jauh, Dirk dan Giordino menemukan bangkai pesawat. Untungnya, di dalam pesawat itu masih ada pekakasnya. Mereka pun akhirnya bisa membuka borgolnya dan menjadikan pesawat itu alat transportasinya. Lalu mereka pun menabrak rumah orang dan akhirnya Dirk bisa menelpon Jim menggunakan telepon umum. Setelah menjelaskan semuanya, Jim juga mengatakan bahwa pasukan Kajim sedang pergi ke utara untuk memburu Dirk, dan Dirk disuruh untuk berjuang sendirian karena bantuan pasukan Amrik mungkin tidak akan datang karena proses minta bantuannya masih sangat lama. Lalu Dirk pun OTW menggunakan mobil yang sudah dibarter dengan koin yang ia miliki. Hello. Hey, Admiral. Dirk factory is dumping deadly toxins in. And when it does, that'll be ground zero for. Dirk dan Giordino meminta bantuan ke Modigo, akan tetapi Modigo tidak mau membantunya karena pasukannya sudah banyak yang gugur akibat melawan pasukan Kajim. Tapi untungnya Dirk masih diizinkan membawa mobil mewah rampasan Modigo dari Kajim. Esok harinya Dirk dan Giordino juga Modigo menyusup ke dalam pabrik. Alangkah bahagianya Modigo karena bertemu rekannya yang dijadikan budak di pabrik limbah itu. Akan tetapi Masarde sudah menyadari kedatangan mereka semua. Go. Tons of industrial waste without. Karena di sana tidak ada satupun pekerja, Dirk pun menyadari bahwa pabrik itu akan diledakkan agar seolah-olah itu terjadi kecelakaan dan limbah akan tetap mencemari di sana. Giordino pun akan mencari bom itu, sedangkan Dirk akan menyelamatkan Eva. Devices all wired for simultaneous. All the plants stored energy into one mass. We gotta get that bomb Yeah, out. no, I'll find the bomb. You get the girl. Deal. Tidak butuh lama, Giordino akhirnya menemukan bom itu melalui sistem pelacakan di pabrik. Sedangkan Eva pun akan dibawa Masarde menggunakan helikopternya. Saat Dirk akan menyelamatkan Eva, Jakara pun langsung menghajarnya. Lalu yang terjadi? Saat helikopter itu akan terbang, Eva pun melompat untuk membantu Dirk. Akan tetapi, Eva harus pingsan dengan kendali jarak jauh. Masarde pun mengaktifkan panel surya untuk mengacaukan Dirk yang lagi duel dengan Jakara. Sementara di dalam pabrik, Giordino sedang kewalahan coy untuk mencari bom-bom yang ada di sana sebelum meledak. Setelah mereka berhasil menyelamatkan Eva dan Giordino yang berhasil menghentikan bom, tiba-tiba helikopter Kajim datang dan Giordino terus menembaki untuk menghalaunya. Eva kemudian diminta untuk melempar bom untuk menghambat pergerakan Kajim. Akan tetapi hal tak terduga pun terjadi coy. Akibat ledakan bom itu, akhirnya mereka menemukan kapal CSE Texas secara tidak terduga. Ternyata benar, di sana banyak sekali koin emas Reisman. Dirk dan Eva pun bersembunyi di sana, tapi Kajim terus menembakinya. Akan tetapi, dengan mudahnya, peluru heli itu menembus kapal, yang berarti kapal ini sudah sangat tua. Pasukan Kajim terus memburu mereka, yang akhirnya Dirk pun berencana akan menggunakan meriam di kapal itu untuk memusnahkan helikopter Kajim. Karena Dirk berpikir jika bosnya koit, maka anak buahnya akan menyerah. Dan inilah yang terjadi coy.
Alah, sia boy mampus. Dirk dan kawan-kawannya akhirnya berhasil menumbangkan helikopter Kak Jim. Dan semua tentaranya yang ketakutan langsung menyerah. Lalu tak lama datang Modigo dan para pasukannya. Dan akhirnya perang saudara ini sudah berakhir. Selain itu, Dirk telah membuktikan ke Jim bahwa koin Richmond memang benar-benar ada dan telah ditemukan lagi. Akan tetapi, Jim akan merahasiakan kapal itu dan emas-emasnya agar tidak jadi rebutan para pihak Amrik. Di lain sisi, pabrik Masarde sudah ditutup dan limbah-limbah juga dibersihkan. Bukan hanya itu, pihak WHO juga sudah membagikan vaksin-vaksin buatan EPA ke penduduk yang terkena wabah. Atas kejadian itu, pihak Numa diberikan segelontor dana dan juga kapal pesiar yang canggih dari pemerintah Amrik. Sedangkan Masarde diracun menggunakan air limbah buatannya sendiri oleh agen CIA kenalan Jim yang menyamar. Sementara itu, Dirk dan Epa pergi berlibur ke Montare sesuai janji sebelumnya. Dan film pun tamat. Bagaimana coy? Film yang menegangkan bukan? Kalian udah tidur ya? Apa kalian udah habis kopi 5 gelas? Oke, saya undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.